see what I see? Kali ini bukan sama pemain, tapi sama sutradara dan pemainnya juga. Ada, nggak usah dikenalin lah ya, udah terkenal semua. Ada Pak Rizal Mantovani, ada Kak Prinsa, ada Kakang dari tim Jurnarisa. Jadi tadi udah ngobrol sama Dimas dan kru juga. Kita ngomongin, sebenarnya tadi ngomonginnya lebih ke backstory-nya si sosok yang tidak boleh disebut itu. Dan ini penasaran sama pembuatan filmnya. Tadi belum terjawab tuntas karena saya pengen ngobrol langsung sama sang sutradara. Kenapa ini ada andilnya Pak Rizal Mantovani nggak untuk kenapa ngambil format dokumenter ini? Format dokumenter itu sebenarnya bukan dari saya, tapi dari tim MD sendiri. Oke. Jadi mereka merasa bahwa dari MD merasa bahwa ini yuk coba bikin sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang di luar yang pernah dikerjain, termasuk yang pernah mereka kerjain juga, termasuk yang saya pernah kerjain juga, apa ya gitu loh. Dan akhirnya mereka saya diajak meeting dan mereka dapat ide bikin mockumentary yuk, horror mockumentary. Untuk saya itu satu challenge ya banget ya, karena belum pernah sama sekali ya bikin seperti ini. Jadi pertama sih excited ya, tapi kedua terus oke, mockumentary. Tapi tentang apa? Maksudnya kalau misalnya kita salah tema kan takutnya malah nggak kena gitu loh. Terus bilanglah Jurnarisa gitu. Sementara Jurnarisa memang adalah sebuah acara tersendiri yang memang real kan gitu. Iya, real dokumenter juga. Kita wah itu menjadi lebih menarik lagi. Tapi konsepnya itu datang dari MD yang saya sambut sangat dengan antusias. Oke, jadi kalau kita lihat dokumenter yang berarti ini kan kamera roll terus dong. Jadi kalau kita nonton ya, point of view kita sebagai penonton kan kita ngeliat lagi jalan-jalan masing-masing punya kamera gitu. Jadi realitanya seperti itu dong ya. Ya, realitanya seperti itu. Ada beberapa kameranya tidak satu. Pasti ada beberapa kamera karena memang yang dipegang adalah beberapa kamera gitu. Mungkin itu ciri khas daripada dokumenter ini ya. Cuman mungkin saya juga mau beri sedikit jadi yang kami bikin di sini adalah mockumentary. Bukan documentary. Pengertiannya adalah sifatnya documentary, tapi sebenarnya ini tetap dibuat. Gitu. Oke, iya. Challenge-nya apa secara produksi dan ini kan emang ceritanya kan sudah ada ya. Nanti kita ngobrol sama Prinsa juga. Kalau kita nonton di trailer kan diawali dengan beliau memanggil sosok yang tidak boleh. Terus akhirnya terjadi serangkaian peristiwa itu kan. Berarti mockumentary itu mendokumentasikan kejadian-kejadian itu ya berarti. Ya betul. Sebenarnya nanti mungkin di filmnya akan reveal bahwa ini bukan spoiler sih ya, tapi bahwa memang akan ada penjelasan kenapa akhirnya kita tim dokumenter di film ini memutuskan untuk mengikuti Prinsa. Karena tadinya di awalnya tidak mengikuti Prinsa. I see. Tapi nanti ada alasannya kenapa. Oh ternyata kita ngikutin Prinsa. Gitu. Kak Prinsa. Iya. Aduh. Kan sebagai karakter utama ya, harusnya sebagai karakter utama ya, bukan dari Jurnarisanya malah ya. Iya. Di situ boleh nggak deh yang boleh di spoiler tipis-tipis ngapain sih sebenarnya Prinsa di situ? Kan kalau dilihat ya YouTuber gitu. Terus ngapain sih sebenarnya di situ? Itu udah spill sih sebenarnya. Udah spoiler sih sebenarnya ya. Kan disebutin di trailer kan? Iya, jadi Prinsa di sini itu sebagai YouTuber yang memang pengen eksis sih sebenarnya, pengen kelihatan, dan dia itu kayak
Karena emang Prinsa di sini tuh, aduh aku ke-spill sedikit gimana ya? Gak apa-apa gak sih? Jangan deh. Menurut aku sih gitu aja, Prinsa YouTuber. Boleh ceritain aja, nanti kita cut. Lagi-lagi di cut. Kok di-cut? Jangan dong. Gimana? Jadi dia itu seorang YouTuber yang memang pengen eksis, terus kayak apapun dia akan ikutin untuk menunjang pengen apa ya, egonya dia ingin eksis gitu loh. Dan kebetulan ada waktu itu ceritanya ada penelusuran dan dia pengen ikut dan orangnya juga jadi jahil. Si karakter Prinsa ini akhirnya ikut penelusuran sama timnya Jurnalisa. Iya betul, dan karena dia pengen popularitas, dia itu memanggil sosok yang memang gak boleh sebut namanya itu biar biar naik deh gue gitu. Jadi kayak gimana caranya biar gue tetap ada kelihatan. Yaudah dia coba manggil itu biar kan kalau sekarang tuh apa-apa FYP viral gitu, dan itu tuh pokoknya demi konten view banyak dan lain-lain. Awalnya kayak gitu, taunya jadi malah petaka buat dia sebetulnya. Tapi kan kalau lihat ya, misalnya akhirnya tadi ngobrol sama Adimas dan timnya, menjelaskan bahwa ya seperti di trailer juga ya, menyebutkan Prinsa kan nyebutin nama yang tidak boleh disebutin. Dan ternyata itu kan kalau ditarik rootsnya adalah true story kan sebenarnya. Sosok si yang nggak boleh disebut namanya itu memang ya jangan disebut namanya kan. Kalau dari keluarga tadi kok disebutin salah gitu kan. Nah tapi dalam akhirnya kan main film kan ada skrip yang harus dibaca. So, ada nggak sih kejadian yang ya bukan ngebahas kejadian yang terjadi, tapi karena memang akhirnya disebutin. Iya sih. Terus kenapa, apa efeknya? Karena ini kan kita cerita ya si sosok ini kan diangkat dari yang momok yang ditakutin oleh keluarganya Teresa kan. Gitu. Iya, aku sebagai orang luar yang maksudnya nggak tahu kan ceritanya ini seperti apa, sosoknya ini seperti apa. Ketika diceritain, ini nggak boleh sebut loh sosoknya karena mungkin aja dia bisa datang atau hadir atau apa gitu kan. Sementara aku di situ menyebutkan terus gitu kan. Berapa ulangan? Kayaknya lebih dari 1000 ya. Kayak berapa gitu. Itu ada sih sempat kejadian karena kan kita di script ada namanya terus kan, dan aku kayak pas reading pertama ya kan, kita reading pertama itu cuman waktu kita reading sih kalau mungkin inget ya, kita tuh kalau sudah reading sebut namanya tuh yang sambil lalu dan tidak ditekan. Iya. Kita tuh yang gitu karena jadi nggak ditekan. Kalau tadi kan dari nggak dengan intent. Tadi kan ceritanya dari Bang Jeff, dari Adimas sama Fahrul. Ketika nyebut namanya malah abis bikin konten itu kan, bikin konten di podcast Regionalisa yang pertama, di episode berapa itu langsung ditakutin semua kan? Iya. Akhirnya pada takut juga waktu reading. Kita takut sih, dan inget gak Mas waktu pertama kali kita reading dengan tim Jurnalisa pertama kali banget. Jadi aku juga baru ketemu sama Kakang, sama Teresa. Itu kita rasanya padat banget ya Mas ya, kayak pusing, muter banget aku. Di situ aku yang ngomong sendiri kayak mau reading nih. Iya, gini kita meja ini banyak kan gitu. Aku sama Mas Rizal hadapan-hadapan, sebelah aku Teresa gitu. Aku ingat dan yang lain semua di situ. Tiba-tiba pas mau reading, aku tuh kok pusing banget, dan akhirnya aku bilang, "Teh, kenapa ya aku pusing banget?" gitu. Terus Teresa mengalihkan kali ya, kayak bercandain, "Kamu kayaknya kurang nasi deh." gitu. Terus aku pikir kayak aku doang, karena yang lain gak ada yang ngomong gitu kan. Akhirnya tuh kayak kayaknya emang iya kayak aku kurang nasi gitu, belum makan gitu, inget gitu. Terus ternyata pas udah beres, pas di situ sempat gini juga kan, pas Prinsa ngomong gitu, terus Mas ngomong kok, terus tiba-tiba kita lihat-lihatan terus yang lihat-lihatan, kita lihat-lihatan. Iya langsung gitu. Tapi after itu kita keluar ya Mas. Terus Mas Rizal bilang, iya aku juga ngerasa, kenapa di sini hanya aku yang ngomong? Aku bilang gitu. Ternyata semuanya kerasa, dan ternyata katanya, gimana kan ada sosoknya di situ ya? Oh iya maaf. Aku kayak sebenarnya kalau nggak salah seingat aku, Mas Rizal sempat nanya kayak, ini beneran nggak boleh nih disebutin kalau nggak salah ada omongan itu kan. Tapi kan mau nggak mau kita reading harus dibacain juga. Nah akhirnya kejadian yang Prinsa itu. Tapi kalau kita kan sebenarnya tetap takut, cuman kayak mungkin kebiasaan, karena kita punya kebiasaan atau ada proteksinya sendiri, berbeda sama Mas Rizal atau Prinsa yang memang baru merasakan situasi itu gitu.
Jadi kita cuma diem-dieman aja gitu, coba Tapi nge-protect. kalau Kak. untuk saya sih di Iya. awal aja tuh. Iya tahu. Abis itu udah nggak lagi. Kalau kakak kan maksudnya ada bloodline-nya ya dari situ ya. Betul. udah Jadi- biasa kali. Bener. Kalau di tim produksi ada nggak waktu kemarin tuh ada yang sompral, cuman cerita gini aja terus sengaja di syutingan Iya. nggak ada. Sengaja nyebut namanya. Di kru. Di Iya. kru, ya. Di kru sih nggak ada. Maksudnya yang saya tahu ya. Sengaja. Nggak tahu di belakang. Tapi kalau udah syuting kan kadang-kadang kan juga konsentrasi gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada apa-apa pun juga nggak ngeh gitu loh. Jadi itu. Oke. Tapi kalau saya sih cuma ngerasa pusing tuh di awal dan pusingnya agak aneh sih. Dan tiba-tiba juga Padahal nggak pernah pusing model begitu ya. nggak pernah. Terus tapi itu juga mungkin antara lain pada abis itu kita bacanya tuh nggak dengan intent dengan nama nggak manggil. Jadi cuman yang disebut gitu loh. Mungkin ada bedanya kalau dipanggil sama Kayak disebut misalnya itu mungkin Marizal gitu ya. ya. Nah, Ah. iya gitu loh. Jadi akhirnya kita ya mungkin pada saat kita mulai reading itu masuk wilayah bikin film Iya, gitu. iya. Bukan gua mau manggil dia nih gitu. Jadi mungkin itu jawabannya sih. Nah ini kan Mungkin. kalau kita lihat ya emang karakter kontennya timnya Jurnalisa kan emang penelusuran, jalan-jalan sambil mencari sesuatu. Ini kan sebenarnya sama ya, mendokumentasikan kegiatan yang memang biasa dilakukan. Ya ini kan kalau timnya Jurnalisa mah udah biasa ya, kayak ya saya bilang tadi kayak ngelihat kucing lewat ya udah gitu kan. Kalau Rizal sama Prinsa waktu syuting tuh experience-nya kayak apa gitu sambil ada kamera terus mengucapkan sesuatu yang tadi ada nggak sih yang caught on cam atau record di alat karena ini kan sifatnya mau komentari kan gitu. Satu sih yang agak aneh doang sih, sekali aja sih sebenarnya. Di mana, di bangunan apa namanya itu? Di Benteng. Ya di Benteng itu. Waktu sebut Iya, jadi ceritanya lagi aku adegannya sendiri. Oke. Pada saat itu sendiri ya. Terus kayak aku menyebut seperti yang ada di trailer tuh aku Oh ini menyebut. lagi on cam gitu. Lagi on cam. Oke. Lagi on cam terus adegannya ada di trailer itu yang aku menyebut memanggil nama yang tidak boleh disebut itu. Tiba-tiba pada saat aku kan manggil hantu-hantunya Teresa yang lain gitu. Yang lain Kalau ya. sekarang boleh disebutin dong. Jangan dong, kayak saya Jangan nih, dong. saya gitu. Pas aku manggil satu-satu, dijawabin dan suaranya tuh suara anak kecil. Gimana tadi dipanggil satu-satu tuh Panggil contoh ya. ada banyak gitu boleh ya. gak sih kan? Aku, Misalnya Bambang, Joko, Iya, misalnya ya Bambang, oke. Eko gitu. Bambang, misalnya gitu. Ah. Iya, dia gitu. Oh, itu satu. Joko, iya, Yes. tiga kali. Oh, tapi suaranya sama? Suaranya sama, tapi anak kecil tapi beda-beda. Oh iya, Nah. jadi karakternya beda semua. Beda semua, tapi anak kecil. Gitu. Wadaw. Terus after udah beres adegan semua terus aku siapa tadi yang ngomong gitu karena aku takut kan di situ aku Bang Rizal sendiri. dengar itu? kalau saya beda. Setelah itu Oke. Kalau- Tapi kalau- berarti yang dengar kalau dari Aku doang. dari nama-nama itu yang sama dengar satu jawaban orang anak kecil. kru yang dengar karena kan ada dijagain tuh di Oke, uh, oke. Iya, dia juga mendengar terus kayak aku udah gemeter gitu kan takut terus akhirnya kita tag lagi sama Curang kamu sendiri, ada yang jagain. takut menurut Karena sepi banget tuh. Pasti memang harus wide shot, Iya. semuanya Iya, harus iya. kosong. Oke, kamu harus sendiri gitu. Tapi boleh nggak sih? Karena temennya Iya. memang agak creepy Iya, sih. creepy banget. Akhirnya ditemenin Penjara satu dan itu, Mas. itu orang ternyata juga dengar. iya Ya, paling itu kalau misalnya mau nanya kru itu kali yang. iya benar. Yes, serem juga sih kalau emang syuting gitu. Ya tapi emang krunya pasti dikosongin ya di Dikosongin. site itu ya. Di saat itu dikosongin. Selain juga pengen dapetin Hah. otentitasnya gitu ya. Selain pengen dapat otentitasnya juga, tapi ya memang secara shot perlu kosong gitu. I see. Itu menyeramkan sih dan apa ya aku yang nggak pernah mengalami kayak gitu tuh sempet kaget dan aku pikir tuh ada yang jahil tapi dipikir-pikir nggak mungkin juga sih ada kru yang jahil atau apa karena kita semua di situ fokus posisi juga sudah malam sudah pagi sudah subuh gitu nggak kita pengen fokus gitu kenapa sih ada yang gitu ternyata emang dijawabin gitu aku tanya sama Angga iya Neng juga gitu doang kayak aku udah kayak gitu. Tadi karena kalau dengar dari keluarga Teresa setelah rekaman apalagi ini
ada kejadian satu persatu ya. Kalau Kakang ada setelah apalagi kan ini kan tadi saya bilang, tadi saya ngobrol kan disebut aja nggak boleh. Sekarang dibikin film grande lagi kan kayak semua orang nyebut. Terus ada nggak sesuatu terjadi sama Kakang? Di luar syuting ya, kalau di luar syuting Ya, iya menurut kisah nyatanya ya. Oke. Ya semua punya pengalamannya sendiri, semua pernah diganggu lah. Kalau aku pernah juga sama lagi rame-rame, sebenarnya sosok ini udah lama banget nggak ada nggak ada terornya di keluarga kita sampai akhirnya satu waktu diceritakanlah di podcast. Baru itu yang awal mulanya balik lagi si sosok ini sampai kayak kita marah kan. Yes. Sampai akhirnya kita diganggu. Kalau aku ya itu bayang-bayang sebenarnya kayak hal-hal kayak gini kan berbanding tipis sama sugesti kan. Tapi ada hal-hal yang kayak kita nggak bisa pakai logika nih. Tiba-tiba memang seperti yang dialamin orang-orang juga, kayak tiba-tiba ada di atas lemari atau enggak di mobil atau enggak memori suara yang nempel terus dia kayak manggil. Tapi Kakak sebagai konten kreator horor masih takut juga ya berarti ya? Masih. Walaupun dia agak sompral ya. Masih kurang lebih kayak gitu. Yes, luar biasa. Terakhir mungkin karena tadi ini adalah format baru buat Bang Rizal. Teman-teman harus menyikapi gimana sih dengan tayangan yang seperti ini? Persiapannya gimana nih? Persiapannya pasti ada. Panggil teman-teman nonton rame-rame. Itu paling the best way. Prisa? Jangan sendirian aja. Aku setuju, jangan sendirian karena siapa tahu kamu lagi nonton sebelah ada. Takut banget, gak mau. Gimana Kang? Jadi kalau dari aku ini yang kita obrolin bareng-bareng, apapun bentuknya, sudah tugas jin dan setan tuh menggoda manusia. Apapun sosoknya dan namanya, ya mereka akan bisa jadi apa yang kalian takutin. Jadi kalau penonton di Suwataisi juga akhirnya nonton dan mempraktekkan nyebutin namanya, biar seru aja gitu. Nah, malah kasih tahu ke kita setelah nonton. Kan katanya nggak boleh disebut. Yeah. Padahal Prinsa nyebut kan. Yeah. Terus nanti ya setelah nonton nih rame-rame nyebut rame-rame sebioskop gitu. Wah pasti bakal ada komentar-komentar. Tapi kan kalau misalnya mereka nonton, kan belum tentu nyebut, karena kan cuma dengar. Nah ya, nggak makanya. Kalau ada yang bandel. Iya makanya sompral aja. Wah disebut rame-rame. Tapi kalau nyambung ke cerita awal ini kan dari podcast kan. Betul. Orang gak ada yang nyebut, cuma dengerin podcast diganggu juga. Ada juga yang gitu. Awal mula viralnya kan itu. Guys, dengerin dulu di Spotify ya. Betul. Podcast Tri Jurnalisa di episode 2 atau pertama ya. Pertama banget. Dengerin dulu episode ini sebelum nonton, terus nanti pasti relate sama episode ini. Kalau di YouTube-nya di episode berapa tuh? Episode yang Tanya Risa ya kalau nggak salah. Iya, judulnya sama kalau nggak salah. Tanya Risa. Setelah itu ada klarifikasinya yang karena kita diteror sama orang-orang, kayak kita diganggu nih, tolong klarifikasi gimana cara ngilanginnya. Di episode yang mana tuh klarifikasinya? Pokoknya nggak jauh dari situ. Was. Bingung saya nggak berani nyebutin namanya. Nggak tobat kan main film horor kayak Prisa? Mudah-mudahan enggak ya. Kalau Bang Rizal sih makin ini ya, pengen bikin film horor yang aneh-aneh. Tapi aku lagi happy ya. banget sih kerja sama Mas Rizal, sama Kakang, tim jurnalisa yang lain. Pengalaman baru pertama kali dapatnya film horor, dia itu apa ya, experience yang sangat menyenangkan sekaligus takut, kayak apa ya? Kayak adrenalin aku tuh sangat terpacu sih sebenarnya di sini. Aku juga orangnya takutan. Aku bilang aku takut tapi kontradiktif lo main film horor gitu, tapi malah seru ya. Kan itu kan face your fear kan. Iya, oh iya benar ya. Kalau Mas Rizal masih ada takutnya nggak sih? Bikin film horor sekian banyak itu masih punya rasa takut nggak? Saya sih waspada ya. Waspada. Nggak, kalau aku kan bikin podcast, saya kan bikin podcast sekarang sudah hampir 1.400 episode horor di Siwatai sudah. Kadang-kadang emang gitu lagi, tapi semakin enjoy sama cerita-ceritanya yang baru. Dia sebagai filmmaker, sutradara horor itu tetap stick sama kata saya yang barusan, saya waspada. Gitu. Waspada itu kan berarti kan tidak sombong menghadapi itu, tidak ngerasa bisa, tidak. Jadi apa ya? Ya waspada aja. Di film ini pasti kan Mas Rizal menemukan formula-formula baru dong buat menakuti orang.
Ya mudah-mudahan. Karena kan dan kadang-kadang itu ya. karena formatnya kan beda. Jadi Ya, mau nggak mau oke. akhirnya harus cari cara konvensional lain untuk menceritakan sesuatu lewat format yang baru ini gitu. Dan ya mudah-mudahan sih Ya, karena bisa ini di-share menarik sama sekali. teman-teman untuk melihat Menarik itu sekali semua. memang format mockumentary ini nggak biasa gitu kan. Ya. Meskipun memang apalagi ini diangkat dari Ya. sebuah cerita yang dari keluarganya Kakang ya, keluarga garis keturunannya Kakang ini hampir semuanya diteror tadi sampai anaknya Teh Risa juga disamperin. Karena ada dua jenis sebenarnya yang agak mirip. Yang satu kan mockumentary, ini yang kita bikin. Ada juga namanya found footage. Found footage. Nah, oke. found footage itu bukan ini, bukan kita. Ya, ya. Kita adalah mockumentary. Found footage itu mengibaratkan misalnya ada beberapa kaset orang ketemuin, ini kaset apa nih? Dicoba dilihat, oh ini tentang orang lagi melakukan ini. Ini kaset ini, oh dia terus jalan ke sini. Ini dia nemu ini. Iya, iya. Kita edit yuk. Diedit jadi satu, jadi film. Itu found footage. Jadi Oke. semuanya kamera yang Yang terpisah-terpisah. yang terpisah-pisah dan orangnya itu ya biasanya handheld ya. Mereka Handheld. nyari kan gitu loh. Nah, kalau mockumentary ya ada satu tim dokumenter yang membuat sebuah tema tertentu gitu ya. Ya, ya. Kalau Kakang maksudnya sebagai konten kreator dari tim Jurnalisa yang biasa melakukan ini, tentu saja ini tetap menarik dong buat Kakang ya. Ya, sesuatu yang berbeda lagi dari Oke. Jurnalisa, dari kita semua gitu. Seru banget. Semoga bisa jadi apa ya, tontonan yang fresh juga ya, bukan cuman subscriber kita gitu, buat penonton-penontonnya Mas Rizal, Joshua Taisi dan lain-lain semua. Mantap. So, warga desa Sukawedi sekali lagi jangan lupa berbondong-bondong, jadi nggak boleh nonton sendirian. Dan nanti coba aja kalau kata tim Jurnalisa, kalau nggak percaya sebut aja coba. Tidak disarankan. Malah tidak disarankan. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Bukan buat Ditonton sompral aja. ya. Jangan buat sompral ya. Pokoknya nonton aja karena keseruan ini nggak enak kalau ditonton sendirian tentu saja ya. Tanggal berapa? Tanggal 11 Juli. Tanggal 11 Juli. Siap-siap dari sekarang, udah tinggal 1 bulan lagi. Tepat 1 bulan. Ini tayang juga sebentar lagi. Jadi sekali lagi buat warga desa Sukawedi yang pengen mengikuti cerita di balik film Jurnalisa mockumentary ini, ada di podcast Jurnalisa, ada di Spotify, sama juga di YouTube-nya Jurnalisa, ditanya Risa ya. Cari aja di bagian itu supaya relate sama cerita-ceritanya yang akan ditayangkan. So, begitu saja mungkin episode kali ini. Terima kasih Mas Rizal, Mbak Prinsa, Terima kasih juga. Kakang. Semoga filmnya sukses dan Amin. jangan lupa langsung menuju ke bioskop nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see what I see?